Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi Tribun News edisi Jumat 28 April 2023. Bersama saya Rizka Hoirina, inilah live update pagi selengkapnya. Tribuners, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribuners. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribuners. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu, ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu bang, kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau dari tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu bang, kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau dari tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah abang lihat lah itu. Ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Udah sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan ya.
Saat melakukan penggeledahan di gudang solar ilegal yang diduga milik AKBP Ahirudin Hasibuan, polisi menemukan tangki besi berlogo Pertamina. Tangki berukuran 16.000 liter itu berada di ruang kedua yang ada di area gudang tersebut, Tribunars. Tangki berwarna merah putih berlogo Pertamina itu tertulis Pertamina EP, terlihat tangki tersebut diganjal besi dan semen agar bisa kokoh. Namun diduga tangki ini sudah dikosongkan sebelum penggeledahan. Terkait penemuan ini, Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Susanto Agus Satria buka suara. Dilansir dari tribunmedan.com, Susanto mengatakan bahwa hal ini sepenuhnya diserahkan ke Polda Sumut. Susanto juga mengaku tidak mengetahui bagaimana tangki ini berada di gudang penyimpanan BBM yang diduga solar oplosan yang diduga kuat milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Bahkan ia menyebut logo bisa dari mana saja tanpa dikeluarkan Pertamina. Sama halnya dengan tangki berlogo Pertamina, Susanto juga mengaku tidak mengetahui alurnya BBM jenis solar ini bisa sampai ke gudang yang berada di pemukiman. Sementara di sebuah mobil bak terbuka yang memuat BBM solar di lokasi, ditemukan bon pembelian minyak dari SPBU yang diduga berada di Jalan Karya tak jauh dari gudang. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut menggeledah gudang yang diduga menyimpan sekaligus pengoplosan solar bersubsidi di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia, Medan, tepatnya pada Kamis 27 April 2023 siang. Gudang ini diduga milik AKBP Ahirudin Hasibuan, Kabakpin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang baru saja dicopot karena membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Terlihat belasan penyidik berkumpul di lokasi sebelum merangsak ke dalam gudang, Tribunars. Gudang tampak masih digembok menggunakan rantai besi dari luar sebelum akhirnya didobrak. Di lokasi terlihat polisi membuka paksa gembok gudang dan sekitar 5 menit barulah pintu berhasil didobrak. Begitu berhasil masuk ke dalam gudang, pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisikan solar. Ada pula selang yang diduga untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi, Tribunars. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Udah sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya ada kan QR code juga. artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan kita dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan ya. Artinya, kita lihat aja. Video rekaman dalam flashdisk yang diperlihatkan penganiayaan anak kandung AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral rupanya dikirim oleh orang tak dikenal. Hal itu diakui Elvi Indri, ibu Ken Admiral pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Elvi Indri menuturkan bahwa flashdisk berisi video penganiayaan putranya itu dikirim melalui paket sehari sebelum Lebaran. Dilansir dari tribunmedan.com, paket flashdisk itu kemudian dibuka bersama suaminya. Di saat itulah ia dan sang suami mendapatkan rekaman anaknya ketika dianiaya oleh Aditya Hasibuan, anak AKBP Ahirudin Hasibuan. Sampai saat ini Elvi dan keluarganya pun mengaku belum mengetahui siapa pengirim video tersebut.
Namun ia menyatakan bahwa video tersebut dikirim setelah kasus ini diambil alih oleh Polrestabes Medan ke Polda Sumut. Elvi juga mengaku saat melihat video itu hatinya langsung hancur dan emosinya pun memuncak. Kuasa hukum keluarga Ken Admiral, Irwansyah Putra Nasution pun menyampaikan flashdisk berisikan video penganiayaan dikirim oleh seseorang. Baik kuasa hukum dan keluarga berharap agar Polda Sumut melengkapi berkas dan memeriksa saksi lainnya, Tribunars. Menurut Irwansyah, ada saksi kunci lain dan dari pelaku yang harus dijerat hukum. Mereka berharap Polda Sumut menjerat para pelaku dengan pasal penganiayaan secara bersama-sama. Terlebih di lokasi ada AKBP Ahirudin Hasibuan dan beberapa orang lainnya. Dalam kesempatan itu, Elvi Indri juga sempat membeberkan kondisi terkini dari Ken Admiral. Menurut penuturan Elvi, kondisi kedua mata anaknya itu masih sering sakit dan berdenyut akibat dihantam bertubi-tubi oleh Aditya Hasibuan. Bahkan mata mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di United Kingdom tersebut tidak kuat melihat cahaya, Tribunars. Selain itu, Elvi juga mengatakan bahwa putranya tersebut kini mengalami trauma. Ken Admiral kini juga malu bertemu orang lain setelah video dirinya digebuki anak AKBP Ahirudin Hasibuan viral di media sosial. Masalahnya ini biji matanya aja masih sakit sampai sekarang. Kanan atau kiri, Bu? Dua, kiri kan. Dua-duanya? Iya. Ada traumatik nggak dialaminya? Iya ada. Kan sekarang dia berdenyut sama nggak bisa lihat cahaya. Iya, efek karena benturan benda tumpul itu kan. Sampai takut menjumpai orang asing atau gimana, Bu? Orang asing, cuman itu maksudnya dia malu gini aja karena kan video dia dipukul itu kan menyebar, jadi dia malu kali nggak berani ketemu sama siapapun. Nah, kalau video itu didapati orang ibu sejak kapan, Bu? 1 hari sebelum Lebaran. Kalau Lebarannya malam ini, sorenya kami terima video melalui paket, bukan video, flash disk. Flash disk bagaimana itu, Bu, ceritanya? Apa ya, yang kecil itu yang dimasukin ke flash disk namanya ya. Disitulah video itu flash disk itu saya terima, baru kami sama bapaknya buka nonton. Disitulah saya artinya padahal ini proses sudah berjalan di Polda, tetapi karena saya menengok video itu, mana ada orang tua yang nggak menangis ya, nengok luar biasa dipijak anak saya. Nah, karena itulah memang saya jadi emosi, jadi nggak bisa kontrol lagi karena saya nengok anak saya gitu. Tribunals Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Justina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. AKBP Ahirudin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. Melalui akun Instagram miliknya @ahirudin hasibuan, tampaknya dirinya kerap memamerkan gaya hidup yang begitu mewah. AKBP Ahirudin Hasibuan kerap memamerkan motor gede atau moge mewah Harley Davidson. Bahkan moge yang dimiliki AKBP Ahirudin Hasibuan diketahui lebih dari 1. Korbinob Satuan Narkoba Polda Sumut itu juga terlihat tergabung dengan komunitas Harley Davidson. AKBP Ahirudin Hasibuan juga memiliki sejumlah rumah dengan halaman yang luas, Tribunars. Pada foto yang menampilkan garasi rumahnya, terlihat 2 mobil mewah juga terparkir di sana. Namun rupanya barang-barang mewah yang dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan tidak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Dalam LKPN tercatat AKBP Ahirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta.
Ia terakhir kali melaporkan kekayaannya pada tanggal 24 Maret 2021 saat ia masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 1 Dires Narkoba Polda Sumatera Utara. Sementara itu, akun Twitter @partai_sokmed membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan. Dalam salah satu foto AKBP Ahirudin Hasibuan yang tengah mengendarai motor Harley Davidson. Dengan kacamata hitam dan rompi hitam menutup kaos merah serta sepatu boots, Ahirudin bergaya layaknya seorang jagoan sejati. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan saat ini terus menarik perhatian netizen. Terlebih kini terungkap pula bahwa AKBP Ahirudin Hasibuan rupanya melakukan skenario licik untuk membebaskan anaknya dari jeratan hukum. Saat kasus penganiayaan itu terjadi, ia bahkan hanya diam melihat anaknya menganiaya Ken Admiral. Dalam skenarionya, AKBP Ahirudin Hasibuan mengatur seolah dirinya menasihati putranya Aditya Hasibuan dan korban Ken Admiral. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan juga sempat mendatangi orang tua Ken Admiral. Namun bukannya meminta maaf dan berdamai, AKBP Ahirudin justru marah dan mencaci pihak Ken Admiral. Hal itu diungkap oleh ibunda Ken Admiral Elvi Indah Putri, Tribunars.
Dilansir dari tribunmedan.com, Elvi menceritakan pada tanggal 22 Desember 2022 lalu, Ahirudin menyuruh Ken masuk ke dalam rumahnya setelah dianiaya oleh anaknya Aditya Hasibuan. Elvi menambahkan ketika di dalam rumah, AKBP Ahirudin menyuruh seseorang untuk membuat video seolah dirinya sedang menasihati Aditya dan Ken Admiral. Namun Elvi menekankan hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan, di mana AKBP Ahirudin Hasibuan membiarkan anaknya Aditya menganiaya Ken Admiral. Bahkan Ahirudin juga membiarkan Ken terluka tanpa ada upaya memberikan pertolongan pertama. Ken saat itu tidak boleh pulang, AKBP Ahirudin justru memberikan nasi goreng untuk korban dan temannya. Saat itu pula AKBP Ahirudin Hasibuan menganggap kasus penganiayaan ini tidak berlanjut. Sebagai informasi, pada Kamis 27 April 2023 kemarin, Elvi juga membeberkan kondisi terkini Ken Admiral. Elvi menyebut kedua mata putranya itu masih sering sakit dan berdenyut akibat penganiayaan yang dilakukan Aditya. Bahkan Ken disebut tidak kuat untuk melihat cahaya. Selain itu, Elvi menyebut bahwa putranya saat ini tengah mengalami trauma. Meski demikian, Elvi mengatakan bahwa Ken sudah kembali ke sekolah di United Kingdom. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Seiring dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya, kini dosa-dosa AKBP Ahirudin Hasibuan mulai dikuliti. Baru-baru ini juga terungkap bahwa pejabat Polda Sumut tersebut juga pernah gebuki tukang parkir tua pada tahun 2017 silam.
di mana saat itu AKBP Ahirudin Hasibuan masih menjabat sebagai Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang dan menyandang pangkat Kompol atau Komisaris Polisi. Dilansir dari tribunmedan.com, identitas tukang parkir tersebut diketahui bernama Najirman 64 tahun. Saat itu ia digebuki AKBP Ahirudin Hasibuan saat bekerja di satu restoran yang berada di Jalan Haji Adam Malik Medan. Pasalnya, tindakan keji AKBP Ahirudin Hasibuan ini bermula saat Najirman menegurnya karena salah parkir. Atas kejadian ini, Najirman dikabarkan sempat melaporkan kasus ini ke polisi. Terkait kasus penganiayaan tersebut, Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung mengaku belum mengetahui kasus ini. Dirinya pun mengatakan belum menerima laporan. Sebagai informasi, kehidupan AKBP Ahirudin Hasibuan yang kerap pamer harta pun kini menjadi sorotan publik. Dilihat dari akun Instagram pribadinya, AKBP Ahirudin Hasibuan kerap memamerkan motor gede mewah Harley Davidson. Ia juga kerap pamer saat sedang touring bersama komunitas pecinta motor gede tersebut. Akibatnya, kini Indonesia Police Watch atau IPW meminta Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak untuk memeriksa sumber kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan. Diketahui sebelumnya, Ahirudin pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba di Polresta Deli Serdang. Kemudian terakhir kali sebelum dicopot baru-baru ini, ia menjabat sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Pencopotan ini pun dilakukan karena AKBP Ahirudin Hasibuan terbukti melanggar kode etik Polri, di mana ia membiarkan anaknya melakukan tindak kriminal menganiaya seorang mahasiswa. Selain dicopot dari jabatan, AKBP Ahirudin juga dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus dalam tahanan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pengemis tajir yang hidup di kolong jembatan Panaragan, Jalan Veteran Bogor Tengah, Jawa Barat, terjaring razia petugas Dinas Sosial pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dari tangan pengemis wanita tersebut, Dinas Sosial menemukan banyak aset yang dibawa, mulai dari tabungan hingga STNK kendaraan. Dibuat melongo dengan harta yang dimiliki seorang pengemis wanita. Momen saat petugas Dinsos memeriksa seorang pengemis dibagikan melalui akun Instagram @dinsos Kota Bogor pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dalam video tersebut terlihat beberapa petugas Dinsos Kota Bogor tengah mewawancarai pengemis penghuni kolong jembatan. Mengenakan baju motif garis hitam putih dan topi coklat kusam, wanita tersebut memperlihatkan semua aset yang ia miliki. Wanita yang tak diketahui identitasnya itu pun terlihat pasrah saat dinasihati petugas Dinsos. Diakui sang pengemis, ia sudah sering terjaring razia oleh Dinsos bahkan sejak belasan tahun yang lalu. Dalam kesempatan itu, petugas Dinsos pun mengecek satu persatu isi dompet wanita tunawisma tersebut. Saat melakukan pengecekan, mereka berhasil dibuat syok karena menemukan 3 STNK sepeda motor. STNK tersebut atas nama Irfan yang beralamatkan di Taman Pagelaran Ciamas, Kabupaten Bogor. Diakui sang wanita STNK tersebut adalah milik mertuanya. Selain itu, di dalam gulungan plastik, sang wanita pengemis juga ada beberapa lembar identitas. Mulai dari kartu pelajar yang bersekolah di SMK PGRI 3 Bogor, hingga kartu ATM BNI dan juga buku tabungan. Petugas Dinsos juga menemukan beberapa lembar uang tunai ratusan ribu Tribuners. Tak cuma itu, yang paling membuat petugas Dinsos terkejut adalah saat menemukan gulungan cek senilai miliaran rupiah dari salah satu bank. Atas temuan pengemis tersebut, Dinsos mengaku cukup kaget. Terlebih, jumlah harta yang dimiliki pengemis tersebut bernilai fantastis. Mengurai imbauan kepada masyarakat Kota Bogor, Dinsos meminta agar warga tidak memberikan bantuan kepada para pengemis dan gelandangan, sebab hal itu membuat mereka tidak mandiri dan semakin betah menjadi gelandangan.
Kini petugas Dinsos tengah gencar mengamankan dan membina para gembel dan pengemis alias gepeng Tribunars. Ada di rumah, jadi tidak bergelandangan ataupun di bawah jembatan seperti itu. Jadi itu namanya tetap aja nggak ramah keluarga. Ya ini kan udah diikat berapa kali? Udah berapa kali di sini? Lihat nggak? Berapa kali? Udah berapa kali tuh? Dari Ibu Mega aku dibawa ke Dari Ibu Mega, dari Ibu Mega sampai otak di lebuan ya kan? Tahu nggak? Dulu presiden nanti rumahnya juga kan belum dipulangin. Hati-hati presiden aku dapat kartu nama hak. Tadi kuncinya apa? Itu ya? bukan itu bukan wah itu punya aku nomor tua aku Hardin. Ceknya mana Om? Kita lihat. 1.350.000.000. Kalah nih kita Pak Kabit. Dia dong. Ini ada lagi nih. Banyak amat SNK ini. Omas ini mah beda. Berapa biji SNK ini? Taman Pagelaran. Ini masih 2007 udah. Bogor Raya Permai. Setelah foto sholat Id yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam, kini Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun kembali menghebohkan publik. Sebab beredar video azan yang dikumandangkan saat sholat Jumat di Ponpes tersebut sangat berbeda dengan azan pada umumnya. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @sai.video pada Kamis 27 April 2023 kemarin, memperlihatkan suasana yang diduga jelang sholat Jumat di Ponpes Al Zaitun. Seorang muazim juga terlihat berpakaian layaknya jemaah ponpes, yakni menggunakan jas lengkap, peci hitam serta sepatu. Ia pun terlihat mengumandangkan azan dengan menghadap pada para santri dan justru membelakangi kiblat. Saat melantunkan satu kalimat azan, muazim itu juga melakukan gerakan tangan yang berbeda dengan biasanya. Selain itu, perbedaan lainnya terlihat saat setiap kalimat azan yang dilantunkan itu pun langsung diikuti para jemaah atau santri yang ada di sana. Namun dalam video yang beredar tidak dijelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Hingga Kamis 27 April 2023 malam, video tersebut telah disukai sebanyak 4.084 pengguna dan mendapatkan beragam komentar dari warganet. Sebagai informasi, sebelum lantunan azan yang nyeleneh ini, Ponpes Al Zaitun juga sempat menjadi sorotan karena tata cara sholat Id yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Dilansir dari tribunjabar.com, dari foto yang beredar, sholat Id di Ponpes Al Zaitun dilakukan dengan berjarak dan berjajar rapi. Pemandangan tersebut terlihat seperti cara beribadah ketika pandemi COVID-19 melanda. Selain itu, yang membuat warganet heran adalah adanya jemaah wanita yang sholat berjajar dengan jemaah laki-laki. Tak sampai di sana, para jemaah sholat Id di Ponpes Zaitun itu juga terlihat kompak Tribunars. Mereka mengenakan pakaian rapi dilengkapi kopiah hitam hingga sajadah yang sama. Terlihat juga di samping para jemaah terdapat kursi yang telah disediakan. Ada juga foto seorang khotib bernama Profesor Abdul Salam Rashidi atau AS Panji Gumilang sedang menyampaikan khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah. Diketahui Profesor Abdul Salam Rashidi adalah pendiri Ponpes Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 13 Agustus 1996. Kini foto-foto sholat Id yang digelar Ponpes Al Zaitun itu viral di media sosial hingga memicu kontroversi. Tak sedikit pula warganet yang mengaku tidak mengetahui adanya aliran yang melaksanakan sholat berjarak seperti Ponpes Al Zaitun tersebut. Bahkan sejumlah warganet menilai aliran Ponpes Al Zaitun menggelar sholat Id berjarak itu sesat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Tribuners, nama Dawang Delvi, sipir lapas di Lampung kini tengah menjadi sorotan publik akibat flexing atau pamer harta di media sosial. Kekayaan Dawang Delvi banyak dipertanyakan mengingat statusnya sebagai pegawai negeri sipil yang dinilai tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Terkait hal ini, Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kemenkumham Lampung serta Delima Lumban Tobing buka suara. Dilansir dari Kompas.com, Delima mengatakan bahwa Dawang Delvi memiliki beberapa sumber kekayaan, di mana sumber penghasilan utamanya yakni gaji dan tunjangan Dawang sebagai PNS golongan 3. Menurut Delima, untuk THP golongan 3 ini per bulan bisa mencapai 8 juta. Kemudian istri Dawang yang bekerja sebagai PNS di Kementerian Kesehatan juga memiliki gaji dengan rentan yang sama. Selain menjadi PNS, Dawang juga disebut memiliki bisnis kios sangkar burung kicau di wilayah Kemiling, Bandar Lampung, Tribuners. Meski tidak menyebut berapa rupiah yang dihasilkan dari bisnis sangkar burung kicau tersebut, Delima mengatakan bisnis itu sudah dilakoni Dawang sejak 10 tahun terakhir. Lalu Dawang juga mendapatkan bagian dari keuntungan klinik kesehatan orang tuanya yang berada di Lampung Selatan. Soal aksi flexing harta sendiri, Delima mengatakan bahwa Kemenkumham sudah berkali-kali mengingatkan pegawai untuk menjaga tindak tanduk yang bisa menyakiti perasaan masyarakat seperti yang telah dilakukan Dawang. Diberitakan sebelumnya, seorang sipir lembaga permasyarakatan atau lapas dinet lantaran pamer bergaya hidup mewah. Sipir tersebut memamerkan sepeda motor Harley Davidson dan trail, serta sejumlah foto gaya hidup mewah lainnya. Cibiran warganet ini muncul setelah akun Twitter @partai_sokmed mengunggah foto-foto sipir lapas yang disebut bernama Dawang Delvi. Setidaknya ada 3 foto yang memperlihatkan sipir tersebut melakukan flexing, Tribuners. Mulai dari memamerkan Harley Davidson, uang, motor trail, hingga kolam renang yang disebut berada di dalam rumahnya. Bahkan ada pula video yang menunjukkan Dawang bersama sang istri tengah melakukan perjalanan umroh menggunakan pesawat bisnis kelas. Dawang juga disebut tengah merintis bisnis baru membangun sebuah rumah sakit. Benar, warga Kampung Sambili, Kampung Kusage, dan Kampung Mamba Bawah mulai resah dan melakukan perlawanan pada KKB Papua. Bahkan mereka juga mengusir kelompok separatis tersebut. Hal ini bermula karena warga Intan Jaya tersebut selalu dijadikan tameng hingga mengakibatkan beberapa warganya menjadi korban. Dilansir dari serambinews.com, situasi akibat gangguan gerombolan KKB terhadap masyarakat dan TNI Polri di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, tepatnya pada Senin 24 April 2023 mulai kondusif. Meski sebelumnya pada Minggu 23 April 2023, KKB menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Yonif 305 TKR di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. Akibat kejadian tersebut, Kapandam 17 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengatakan bahwa masyarakat mulai resah. Keresahan tersebut memicu keributan antara gerombolan KKB dengan masyarakat di kampung. Akhirnya warga pun memutuskan untuk mengusir kelompok separatis tersebut. Pasalnya, masyarakat mulai geram dengan tindakan KKB yang menjadikan mereka sebagai tameng saat melawan TNI dan Polri.
Herman juga mengatakan saat terjadi serangan, aparat keamanan langsung melakukan siaga mengantisipasi terjadinya serangan gerombolan KST atau KKB. Bahkan warga kampung Bilogai ikut berkumpul membawa busur dan panah berupaya mengusir gerombolan KST atau KKB dari kampung mereka. Kolonel Herman menambahkan, hal yang sama juga dilakukan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Intan Jaya, di mana mereka sepakat untuk melawan gerombolan KST atau KKB karena sudah sangat meresahkan dan membuat situasi tidak aman. Sebagai informasi, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya hingga kini juga masih menyandra pilot Susi Air Tribunars. Pemerintah pun telah berupaya untuk membebaskan dan melakukan negosiasi, namun nyatanya belum membuahkan hasil. Bahkan dalam operasi pembebasan pilot Susi Air, 5 prajurit TNI dinyatakan gugur. 4 diantaranya gugur saat baku tembak dengan KKB. Sementara 1 diantaranya sempat dinyatakan hilang dan kini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selain 5 prajurit tersebut, ada pula 5 prajurit lainnya yang mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan bahwa kelima prajurit yang luka dalam keadaan selamat. Hal itu diketahui setelah dirinya dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menjenguk para prajurit TNI di Timika, Mimika, Papua Tengah, tepatnya pada Selasa 18 April 2023. Yudo menuturkan tidak semua prajurit tersebut menderita luka tembak, melainkan ada pula yang terluka akibat jatuh terpleset. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Tetap nantikan informasi terbaru lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Rizka Hoirina beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.